warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Angkatan 7, Golongan 2, Latsar CPNS Tesia Surabaya. Saya, Imelivia Mianita Rizky dari Puskesmas Wilangan. Perkenalkan, saya Cucu Suryati, asal dari Puskesmas Wilangan. Saya Dwi Rahayu dari Puskesmas Nganjuk. Nama Rizky Dwi Blansari, instansi Puskesmas Nganjuk. Nama saya Juwita Dulestari dari instansi Puskesmas Jatikangen. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang Smart City. Smart City adalah sebuah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota. Smart City dapat menjadi inovasi terbaru untuk mengelola aset kota. Aset-aset pemerintahan yang dapat dikelola dengan Smart City termasuk sistem informasi instansi pemerintahan lokal, sekolah, perpustakaan, sistem transportasi, rumah sakit, pembangkit listrik, jaringan air, limbah, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat lainnya. Smart City ditujukan dalam hal penggunaan informatika dan teknologi perkotaan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Hal ini membuat para pejabat daerah dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat dan infrastruktur daerah, serta memantau keadaan dan perkembangan kota. Smart City pada awalnya dicanangkan untuk 100 kota pertama. Penyusunan master plan dan quick win kota pintar untuk 100 kabupaten atau kota dilaksanakan dalam rentang waktu 3 tahun. Pemilihan 100 kabupaten atau kota tersebut diharapkan menjadi role model pelaksanaan kota pintar bagi daerah-daerah lainnya. Smart City dapat menjadi upaya-upaya inovatif yang dapat dilakukan ekosistem daerah dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat. Gerakan menuju 100 Smart City merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan. Gerakan tersebut bertujuan membimbing kabupaten atau kota dalam menyusun master plan Smart City agar lebih bisa memaksimalkan pemanfaatan teknologi baik dalam peningkatan pelayanan maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah. Smart City diharapkan dapat membantu solusi kendala perkotaan dan memberikan manfaat bagi pemerintah serta masyarakat, yakni dengan meningkatkan kualitas hidup seperti efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya daerah, mengurangi kesenjangan dalam masyarakat, pengurangan kongesti bagi pengguna jalan, transparansi dan partisipasi publik, transportasi publik, transaksi non-tunai, manajemen limbah, pengurangan polusi dan emisi gas buang, energi, serta keamanan data dan informasi. Sarana dan SDM yang diperlukan dalam mewujudkan Smart City.
Untuk mewujudkan smart city dibutuhkan SDM yang berkualitas agar tercipta infrastruktur yang mumpuni serta meningkatkan pelayanan publik sehingga masyarakat sejahtera. Ada beberapa indikator atau faktor-faktor pendukung dalam mewujudkan kota cerdas atau smart city, yaitu yang pertama, smart economy, yaitu kualitas yang menghasilkan suatu inovasi dan mampu menghadapi persaingan. Yang kedua, smart mobility, yaitu kemampuan untuk mengembangkan transportasi dan pembangunan infrastruktur sebagai bentuk penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota. Yang ketiga, smart environment, yaitu keberlanjutan dan sumber daya. Lingkungan cerdas berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan. Yang keempat, smart people, yaitu kreativitas dan modal sosial. Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi, usaha maupun sosial. Yang kelima, smart living, yaitu berbudaya berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur. Yang keenam, smart governance, yaitu kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah good governance. Ada beberapa landasan yang dianggap sebagai syarat untuk membangun smart city. Antara lain satu, peran pemerintah. Artinya pemerintah berperan penting dalam mewujudkan terciptanya smart city. Melalui penetapan perencanaan, penetapan regulasi yang diperlukan, merencanakan pembiayaan, membangun sistem dan infrastruktur yang berbasis teknologi, serta melakukan pengelolaan. Yang selanjutnya, pembiayaan. Sebuah teknologi yang canggih dirasakan sangat bermanfaat bagi semua kehidupan manusia. Kemudian, teknologi. Semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan pelayanan administrasi pemerintahan, mengakibatkan sektor pelayanan publik dari pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan murah. Untuk memberikan pelayanan yang baik, dukungan teknologi dirasakan sangat diperlukan. Pembangunan kota-kota menuju smart city diawali dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang biasanya bersifat parsial pada masalah-masalah prioritas. Sebagai contohnya di kota Amsterdam yang mendasarkan penggunaan TIK untuk mengurangi polusi, maupun di kota Songdo, Korea Selatan yang mendasarkan pengembangan kota berbasis TIK untuk mengembangkan Songdo sebagai pusat bisnis internasional. Adapun contoh yang ada di Indonesia itu seperti kota-kota besar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, dan Malang yang memiliki masalah pertambahan penduduk yang signifikan, kemacetan, penumpukan sampah, dan masalah kependudukan lain yang memerlukan pemecahan masalah yang tepat. Berkat sentuhan teknologi, beberapa kota besar tersebut mulai mengarah kepada penerapan konsep smart city, yaitu dengan lahirnya e-budgeting, e-delivery, e-monitoring, e-controlling, dan lain sebagainya. Kelebihan dan kekurangan smart city. Menurut saya, kelebihannya yaitu 1. Membuat keputusan yang lebih efektif dan berbasis data. Strategi analisis data yang dirancang dengan baik memberi pejabat kota kemampuan untuk mengakses dan menganalisis sejumlah besar data dan memperoleh informasi yang bermakna dan berguna. 2. Layanan transportasi yang lebih baik. Sistem transportasi terkoneksi memiliki salah satu potensi terbesar untuk meningkatkan efisiensi secara drastis di seluruh kota, dari manajemen lalu lintas yang lebih baik hingga kemampuan untuk melacak lokasi bis dan kereta api. Teknologi pintar memungkinkan kota untuk melayani warganya dengan lebih baik meskipun populasinya sering tumbuh dengan cepat. 3. Komunitas yang lebih aman. Kota pintar adalah kota yang lebih aman, memanfaatkan kemajuan teknologi dan mencari kemitraan swasta atau publik untuk membantu mengurangi aktivitas kriminal. 4. Pelayanan publik yang efisien. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi permintaan manusia, teknologi pintar memberi kota alat yang diperlukan untuk secara efektif melestarikan dan mengurangi limbah air dan listrik yang tidak disengaja. 5. Pengurangan jejak lingkungan.
Sumber energi terbaru memberi kota alat baru untuk mengurangi dampak ekologisnya. 6. Peningkatan ekuitas digital. Untuk memastikan ekuitas digital, masyarakat harus memiliki akses ke layanan internet berkecepatan tinggi. 7. Peluang pembangunan ekonomi baru. Investasi di kota pintar memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing regional dan global untuk menarik penduduk dan bisnis baru. 8. Perbaikan infrastruktur. Teknologi pintar dapat menyediakan kota dengan laporan analitik prediktif untuk mengidentifikasi area yang perlu disesuaikan sebelum terjadi kegagalan infrastruktur. Kemudian kekurangan dari smart city yaitu 1. Privasi yang sangat terbatas. Teknologi seperti pengenalan wajah secara drastis mengubah konsep privasi pribadi. 2. Kontrol sosial, yaitu kemampuan untuk melacak dan memusatkan data memberikan kekuatan besar bagi orang yang menangani informasi. 3. Kepercayaan jaringan berlebih. Dengan mengandalkan hampir seluruhnya pada elektronik dan jaringan, kota kehilangan otonomi dalam pengambilan keputusan dan bisa menjadi tidak kompeten untuk bertindak dalam skenario di mana alat ini tidak tersedia. Adapun tantangan mewujudkan smart city yaitu dinamika dalam memahami smart city. Smart city merupakan suatu konsep pengembangan kota yang intinya adalah bagaimana implementasi teknologi dapat membantu dalam menyelesaikan masalah dan mewujudkan visi kotanya. Smart city masih menjadi topik yang dinamis sehingga definisi dan pembedaannya dengan konsep yang lain masih kurang jelas. Yang kedua yaitu isu privasi dalam pengambilan data. Smart city dengan segala kemewahan teknologinya nyatanya sangat sulit untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasinya yang menyentuh privasi setiap individu merupakan hal yang mengerikan karena seakan-akan masyarakat diawasi setiap saat. Smart city tidak dapat lepas dari isu privasi karena untuk mengintegrasikan semua komponen di dalamnya tentu akan menyentuh data dari setiap unit terkecilnya. Integrasi tersebut merupakan kunci untuk memahami kotanya secara keseluruhan dan berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalamnya. Yang ketiga yaitu penerimaan masyarakat atas hal yang baru. Smart city mungkin bukanlah merupakan istilah yang asing bagi sebagian orang, namun untuk sebagiannya lagi bisa jadi belum pernah mendengarnya sama sekali. Penerapannya tentu menjadi hal yang baru bagi daerah-daerah yang ingin mewujudkannya. Secara umum, masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan smartphone, media sosial, dan internet. Bagi orang-orang yang masih merasa asing akan gadget pendukung dalam smart city, mungkin akan merasa tidak nyaman, cenderung menolak. Maka dari itu, seberapa besar tingkat penerimaan masyarakat perlu mendapat perhatian lagi. Berikutnya, halangan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta. Inovasi bukanlah satu-satunya kunci yang mewujudkan smart city. Hal yang tidak kalah penting juga yaitu kolaborasi. Kolaborasi antara pihak pemerintah sebagai regulator dan pihak swasta sebagai inovator. Perlu disadari bahwa perwujudan konsep smart city tidak cukup hanya dengan upaya dari pemerintah saja. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan dari sisi pemerintah, baik dari sisi anggaran, keahlian khusus, dan keberlanjutan untuk menjalankan suatu teknologi. Tantangan berikutnya yaitu manajemen budget dalam mewujudkan smart city. Upaya mewujudkan smart city merupakan sebuah proyek besar yang memerlukan dana yang besar pula. Namun, pemerintah memiliki urusan yang bermacam-macam, sehingga sulit untuk menganggarkan penerapan konsep tersebut. Pemerintahan, khususnya pemerintah daerah yang menggunakan konsep smart city,
memiliki agenda rutin setiap tahunnya, jadi sulit untuk memutuskan alokasi anggaran untuk mewujudkan konsep ini. Hal ini juga mungkin dipengaruhi tentang pandangan bahwa sebenarnya komponen-komponen Smart City belum dianggap sebagai elemen yang esensial dalam kebijakan atau strategi pengembangan kotanya. Pendanaan untuk mewujudkannya merupakan tantangan yang nyata. Alternatif dalam menanggapi tantangan ini, diperlukannya manajemen anggaran tidak hanya baik dari pihak pemerintah, namun juga dari perusahaan-perusahaan yang ingin berkontribusi di dalamnya. Artinya, pembiayaan proyek-proyeknya juga terbuka sejalan dengan peluang untuk berkolaborasi dengan pihak swasta. Seberapa besar makna Smart City bagi kota-kota yang menggunakannya? Masih banyak tantangan lain dalam upaya mewujudkan Smart City, mengingat bahwa sulit untuk menemukan kota yang sesuai dengan gambaran sempurna dari konsep itu. Namun demikian, bagi kota-kota yang berkomitmen menggunakannya, perlu untuk serius dalam mengimplementasinya rencana yang sudah disusun. Hal tersebut dapat menunjukkan seberapa bermakna Smart City bagi kota tersebut, apakah hanya sebatas brand atau sebagai mimpi besar yang diupayakan dengan sekuat tenaga untuk merealisasikan masa depan yang lebih baik. Jika maknanya sebagai acuan dalam mewujudkan suatu mimpi, perlu untuk mempertimbangkan tantangan-tantangan dalam mengembangkan konsepnya. Langkah-langkah untuk mewujudkan implementasi Smart City atau kota cerdas yaitu: yang pertama, pemerintah daerah terlebih dahulu harus menetapkan visi, misi, strategi, sasaran, dan program pembangunan yang menunjukkan sebuah kota cerdas, yaitu menjadikan kotanya untuk menjadi kota metropolitan yang berdaya saing, nyaman, peduli, dan sejahtera. Kota metropolitan ini bermakna bahwa kota berfungsi sebagai pusat penyelenggara pemerintahan, pusat kehidupan politik lokal, pusat pertumbuhan kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan sosial, pusat seni dan budaya masyarakat, pusat pemukiman maju yang ditandai oleh semakin terpadunya kegiatan sosial ekonomi, terciptanya ketentraman, ketertiban dan kenyamanan, tersedianya prasarana dan sarana yang maju, bermutu dan terpadu, penataan ruang kota dan lingkungan hidup yang efektif. Yang kedua, mulai dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, Information and Communication Technology (ICT), yang akhirnya akan mendukung terciptanya smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, smart living, dan smart governance. Yang ketiga, memastikan bahwa Dewan Smart City memiliki wawasan dan niat baik untuk membangun kota melalui upaya-upaya inovatif. Yang keempat, menggalang kerjasama dengan semua pihak, termasuk pihak-pihak di luar ekosistem internal kota. Selanjutnya, keberanian daerah untuk mengembangkan kebijakan yang pro-inovatif dan kolaboratif.